Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Jadi anak-anak sekalian, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Pak Fahmi, Kak Fahmi pada mata pelajaran fikih kelas 5. Oke, jadi sebelum kita mulai belajar, ketua kelasnya mana tadi? Nah, kita tolong untuk memimpin doa teman-temannya Al-Fatihah di dalam hati. Apa doa Al-Fatihah? Biar dia masing-masing silakan. Sudah siap belajar? Sudah apa belum? Sudah tadi pagi sudah pada sarapan semua? Belum. Yang sudah sarapan angkat tangan. Yang belum sarapan angkat tangan. Kenapa belum sarapan? Malas. Jadi kalau mau sarapan nggak usah pakai makanan-makanan yang berat kayak terakhir. Paling cukup nasi putih sama lauk udah. Nggak usah pakai bubur atau nggak usah pakai soto. Biasanya itu kalau pakai soto sakit perut di sekolah. Ya. Oke, lain kali sebelum berangkat sekolah diusahakan untuk sarapan. Sebelum berangkat tuh sarapan dulu, mandi, pakai baju, baru berangkat. Oke? Biar apa? Tetap semangat sekolah kalau lagi belajar. Halo? Oke. Jadi sebelum kita mulai belajar, marilah kita sama-sama membuka pelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke materi ini sebelum pertemuan sebelumnya itu diajar oleh Pak Amin, ada menjelaskan materi? Enggak. Langsung ngasih soal? Ya. Kalau pertemuan sebelumnya itu berarti materi kurban ya? Di sini ada yang tahu apa itu kurban? Masih ada yang ingat? Silakan angkat tangannya, siapa yang ingat? Apa? Angkat tangan? Siapa yang masih ingat materi kurban? Jelasin apa itu kurban? Secara singkat aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa salah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berkurban. Berkurban itu gimana caranya? Menyembelih hewan apa aja yang disembelih? Sapi. Apa lagi? Kambing. Nggak ada. Jadi kurban mungkin kurban yang kecil. Oke. Itu secara sekilas ya tentang materi kurban. Jadi ada yang tahu materi selanjutnya itu kita bahas tentang apa? Haji. Ibadah haji. Betul. Kita akan membahas tentang ibadah haji. Apa sih itu haji? Jadi ibadah haji itu secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab yang tulisannya haji. Oke, yang haji atau artinya itu berkunjung, menyengaja, datang atau mengunjungi. Itu artinya haji. Sementara secara istilah itu adalah apa namanya berkunjung ke Baitullah atau rumah Allah di Ka'bah. Itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi dari pengertian haji. Selanjutnya mengenai sejarah haji. Jadi seperti ini. Secara singkatnya sejarah haji itu adalah wahyu dari Allah yang turun dari malaikat Jibril kepada Nabi siapa? Nabi siapa aja? Ada 2 orang. Yang pertama Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu melalui malaikat Jibril kepada Nabi Ibrahim. Nah, ibarat kata seperti ini. Anggap saja ini malaikat Jibril ya. Halo Ismail, halo Ibrahim. Saya perintahkan kamu untuk membangun Baitullah. Oke? Seperti itu. Kamu bangun Ka'bah di kota Mekah sebagai tempat beribadahnya umat Islam. Perintahnya seperti itu contohnya.
Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail itu membangun Ka'bah, menyusun satu persatu batu dan bangunan sehingga terbentuklah Ka'bah yang utuh. Nah, setelah Ka'bahnya jadi, itu Nabi Ibrahim disuruh atau melalui wahyu tersebut disuruh untuk naik ke Jabal Abi Qubais. Jabal itu gunung ya, gunung atau bukit ke yang namanya Abi Qubais. Itu beliau naik sambil sembari menyeru seperti ini. Anggap saja ini Nabi Ibrahim ya, anggap. Wahai umat Islam, sesungguhnya sekarang sudah diwajibkan atau disuruh kepada kalian semua untuk melaksanakan ibadah haji di kota Mekah. Nah, mulai dari situlah ibadah haji itu dilaksanakan dan dikerjakan oleh semua orang Islam yang mampu pada saat itu hingga sekarang. Jadi melalui wahyu tersebut sudah beberapa ribu tahun yang lalu sudah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji, sampai detik ini masih orang melaksanakan ibadah haji sampai hari kiamat nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah membahas tentang pengertian dan juga sejarah. Sekarang kita masuk ke hukum haji. Hukum haji itu ada berapa? Silakan buka bukunya halaman 98. Jadi hukum haji itu ada 4. Ada 4. Tiga. Yang pertama itu hukumnya wajib. Kenapa dia wajib? Jadi hukum haji itu wajib karena ada sebab-sebabnya. Yang pertama, orang yang mau melaksanakan haji itu baru pertama kali melaksanakan ibadah haji dengan keinginan yang begitu besar. Dan juga sebabnya karena dia bernazar. Misalnya ini sudah selesai kuliah atau selesai sekolah, nanti kalau saya sudah lulus dari MIMU, saya mau melaksanakan ibadah haji. Nazar saya pengen ibadah haji. Nah, itu wajib melaksanakan ibadah haji. Oke? Karena yang pertama itu baru pertama kali dan juga bernazar. Itu yang menyebabkan hukumnya menjadi wajib. Terus yang kedua, hukumnya bisa berubah lagi menjadi sunnah. Kenapa? Karena yang pertama, orang yang sudah berhaji sebelumnya itu mau melaksanakan haji lagi untuk kedua kali, ketiga kali dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Jadi dia sudah haji sebelumnya, mau ulang haji. Misalnya, wah saya sudah haji nih, sebelumnya saya mau haji lagi, biar hajinya jadi double. Itu nggak apa-apa. Haji 2 kali, 3 kali, itu tetap tujuannya untuk melaksanakan ibadah haji dan mendekatkan diri kepada Allah. Itu hukumnya sunnah. Dan yang kedua, kenapa hukumnya sunnah? Itu karena dilaksanakan oleh anak kecil atau anak-anak yang belum balik. Misalnya ini teman-teman ada yang di sini, ada yang belum balik, itu mau melaksanakan ibadah haji. Jadi itu hukumnya sunnah kalau masih anak-anak. Nah, selanjutnya selain wajib, selain wajib, terus tadi sunnah, sekarang hukumnya menjadi makruh. Kenapa jadi makruh? Karena apabila kita melaksanakan haji, tetapi tetangga-tetangga sekitar kita, rumah kita masih kelaparan, masih itu makruh hukumnya kita melaksanakan ibadah haji. Misalnya siapa namanya? Sahia ya? Nah, misalnya Sahia nih, aku mau melaksanakan ibadah haji. Sahia nih rumahnya di sini. Nah, ini tetangga-tetangganya nih. Tetangganya ini masih kurang mampu, masih belum bisa makan sehari-hari. Itu makruh hukumnya Sahia untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kalau mau melaksanakan ibadah haji, tetangga kita tuh harus sejahtera dulu semuanya, harus bisa makan, harus tercukupi, baru kita boleh melaksanakan ibadah haji. Dan yang terakhir, hukumnya menjadi haram. Kenapa menjadi haram? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, niatnya yang salah. Niatnya itu mau datang ke kota Mekah untuk merusak Ka'bah misalnya, mau ngebom Ka'bah. Terus niatnya untuk melaksanakan ibadah haji itu untuk melakukan maksiat, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah. Itu hukumnya haram melaksanakan ibadah haji karena niatnya sudah salah. Jadi mau berangkat haji bukan malah dapat pahala, tapi malah dapat dosa. Seperti itu.
Itu hukum haji ya, ada 4: wajib, sunnah, makruh, dan haram. Oke, ditutup bukunya dulu sebentar. Bapak mau tanya. Oke. Kenapa haji hukumnya wajib? Kenapa? Yang pertama, karena siapa yang bisa? Apa? Oh, ya betul, karena sudah bernazar. Terus yang satu lagi? Wah, ya yang wajib. Kenapa wajib? Pertama kali untuk melaksanakan ibadah haji. Terus yang kedua, hukumnya menjadi sunnah apabila yang pertama siapa yang bisa? Kenapa? Kedua kali haji ya, dan seterusnya. Terus yang satu lagi belum balik, masih anak-anak, itu hukumnya sunnah. Terus yang ketiga hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Nah, tetangganya masih kelaparan, belum sejahtera. Dan juga yang terakhir hukumnya menjadi haram. Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa? Niatnya buruk. Apa saja contohnya niat buruk di kota Mekah? Hukum. Terus apa lagi? Merusak. Itu adalah contoh-contohnya ya. Jadi di sini sudah paham berarti hukum-hukum haji. Sampai sini paham semuanya? Terus ya? Kenapa? Ada waktunya nanti pertemuan di mana kita akan sambil bahas video, sambil kita adu deret-deretan batu. Tapi bukan pertemuan sekarang ini penjelasan materi dulu. Pertemuan selanjutnya baru kita sambil bermain. Oke, selanjutnya kita bahas tentang waktu haji. Kapan sih pelaksanaan waktu ibadah haji? Ada yang tahu di sini waktu pelaksanaannya kapan? Kapan? Waktu pelaksanaan ibadah haji itu mulai dari 1 Syawal. 1 Syawal sampai dengan akhir bulan Zulhijjah. Jadi Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu waktu pelaksanaan ibadah haji. Nah, selanjutnya syarat-syarat haji apa saja? Yang pertama, Islam. Kalau agamanya Islam, kalau datang ke kota Mekah itu niatnya untuk berhaji itu sah. Tapi kalau non Muslim atau Kristen atau dan agama-agama yang lain selain Islam itu datang ke kota Mekah niatnya memang untuk haji, tetapi karena dia non Muslim jadi dihitung sebagai sekedar berkunjung atau sekedar berwisata gitu. Terus yang kedua, berakal sehat. Di sini berakal sehat semua kan? Waras semua kan? Jadi syarat haji tadi itu berakal sehat. Jadi sehat pikirannya, sehat hatinya, bisa berpikir dengan logis dan juga berpikir dengan jernih seperti itu. Selanjutnya balik. Balik itu ada yang tahu siapa? Apa itu balik? Apa? Apa yang begini tadi? Apa itu balik? Apa itu balik? Apa itu balik? Balik? Apa itu balik? Balik adalah apabila sudah cukup umur atau sudah dewasa, itu namanya balik. Kalau yang laki itu ditandai dengan apa? Mimpi basah. Kalau yang perempuan itu ditandai dengan air. Itu sudah masuk ke akhir balik, bukan balik. Bukan. Jadi yang selanjutnya syarat haji yang terakhir yaitu mampu atau bisa disebut dengan istiqaah. Jadi orang yang haji itu jadi orang yang haji itu harus mampu atau berkecukupan untuk melaksanakan ibadah haji, baik dari mampu dari segi harta, sehat, terus apalagi kemampuannya dari ada kendaraan. Dan untuk yang perempuan kalau melaksanakan ibadah haji itu harus sama mahramnya, misalnya sama orang tuanya atau sama pasangannya. Tapi yang sudah halal
boleh. Haram, pacaran itu haram. Mau ke tanah suci Mekah itu haram jadinya. Oke, selanjutnya rukun haji. Rukun haji. Halo. Rukun haji adalah serangkaian perbuatan yang harus dilakukan pada saat melaksanakan ibadah haji. Rukun itu sekiranya kalau kita nggak melaksanakannya, rukun itu nanti apa yang akan menggugurkan ibadah haji kita. Misalnya rukun-rukun haji, contohnya ada ihram. Kalau kita nggak berihram, itu berarti haji kita tidak sah dan harus mengulang di tahun depan. Jadi rukun ini harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, maka harus mengulang haji di tahun berikutnya. Seperti itu. Rukun haji, Bapak minta yang dari sini satu orang jelaskan apa itu ihram. Buka buku paketnya ini. Baca apa itu ihram. Jadi ihram itu adalah kita menggunakan pakaian. Kalau yang laki itu ihram itu pakai dua helai kain. Jadi kayak modelnya handuk ya, tapi warna putih itu ditaruh di sini kayak gulung sarung. Setelah itu kain yang satunya lagi diselempangin. Contohnya ada gambarnya kayak di buku paket kayak ini. Jadi yang ininya kosong. Itu tapi tidak dijahit, karena cuma dililit dan juga dimasukin supaya nggak lepas. Karena untuk yang laki-laki kain ihramnya itu nggak boleh dijahit. Terus selanjutnya wukuf. Baca tentang wukuf sampai mau. Baca tentang wukuf. Baca besaran Buku adalah tiga Arafah saat matahari tergelincir tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah sampai berdekatan dan nahar tanggal 10 Zulhijjah. Jadi di Arafah itu, hari Arafah itu semua jamaah haji itu berkumpul di Arafah, di padang Arafah. Berkumpul semuanya dari tergelincirnya matahari atau terbenamnya matahari di tanggal 9 Zulhijjah sampai besoknya di tanggal 10 Zulhijjah. Biasanya kalau kita yang nggak melaksanakan ibadah haji itu disunahkan untuk berpuasa. Puasa apa namanya? Puasa Senin Kamis. Puasa Arafah. Jadi di hari Arafah itu kita disunahkan untuk berpuasa Arafah karena pahala puasanya itu sama seperti kita berpuasa selama 1 tahun. Seperti itu. Selanjutnya tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi kita jalan sambil mengitari Ka'bah secara berlawanan jarum-jam sebanyak 7 kali sambil membaca talbiyah. Apa ada yang tahu di sini baca talbiyah itu apa? Ya betul. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Coba semuanya. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Nah, itu dibaca saat memutari Ka'bah sebanyak 7 kali saat tawaf. Selanjutnya ada sa'i. Sa'i itu berlari-lari kecil antara bukit Sofa dan juga bukit Marwah. Jadi berlari-lari kecil ini atau jalan cepat. Itu yang dinamakan berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Jadi kalau larinya kenceng kayak begitu, itu bukan sa'i namanya, tapi lomba lari. Sprint. Jadi itu
sa'i itu harus pelan-pelan supaya tidak kelelahan. Selanjutnya tahallul. Apa ini tahallul? Baca coba, apa itu tahallul? Jadi tahallul itu apabila seseorang sudah menyelesaikan ibadah hajinya, sudah terbebas dari larangan-larangan haji, dia itu ditandai dengan memotong rambut. Kalau yang laki itu biasanya beberapa helai atau bahkan sampai botak ada. Tapi kalau yang perempuan itu cuma beberapa helai saja. Biasanya orang yang haji atau yang umroh itu ada tahallul. Jadi pulang haji itu tiba-tiba udah botak gitu. Karena memotong rambut itu pahala juga kalau di saat tahallul ibadah haji. Karena kalau udah dipotong itu satu helainya itu satu pahala. Jadi kalau apalagi digundulin berapa pahala? Pasti banyak banget. Nah, yang selanjutnya itu tentang wajib haji. Wajib haji itu ada mikot. Mikot namanya apa itu mikot? Mikot itu adalah pembuka ibadah haji. Ada dua. Yang pertama mikot zamani. Zamani atau artinya itu mikot waktu. Dan juga mikot makani atau mikot tempat. Nah, di sini mikot zamani itu ketentuan batas berdasarkan waktu dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kalau yang mikot makani itu ketentuan berdasarkan batas tempat. Misalnya nih, kita semua kan orang Indonesia. Kalau melaksanakan ibadah haji, kita datang ke Mekah. Itu kalau sebelum nyampe Mekah itu ada kota tempat kita singgah namanya kota Yalamlam. Apabila orang Indonesia yang mau melaksanakan haji sudah sampai Yalamlam, maka dia sudah sah dan sudah dianjurkan untuk melaksanakan rukun, syarat dan lain sebagainya dalam ibadah haji. Sama seperti orang-orang yang dari Mesir, itu kalau sudah sampai Robik atau Jufah itu sudah bisa melaksanakan haji. Dan orang-orang yang berbagai macam lainnya itu ada batas-batasnya tertentu. Selanjutnya mabit. Mabit itu ada dua. Yang apa itu artinya mabit? Bermalam atau biasa bahasa Indonesia itu menginap. Yang pertama itu mabit di Musdalifah sama mabit di Mina. Nah, itu adalah bermalam. Terus selanjutnya ada melempar jumroh. Melempar jumroh itu dengan berapa batu? 7 batu kerikil kecil. Sambil kita melempar bukan asal lempar ya, misalnya lagi jalan lempar jumroh. Kena kepala orang, gitu kayak gitu. Tapi ada tempatnya kita melempar jumroh. Jadi pada saat bayat Aqabah itu Bapak lupa nama tempatnya. Di situ tempat pelemparan apa namanya? Lempar jumroh. Jadi pada saat lempar jumroh itu kita membaca Bismillahi Allahu Akbar sambil melempar Bismillah Allahu Akbar sambil dilempar. Terus hakikatnya kita melempar jumroh itu untuk melempar atau apa namanya membunuh setan-setan yang sering mengganggu kita sholat, mengganggu kita tidur dan lain sebagainya. Itu hakikatnya ya. Dan yang terakhir ada tawaf wada. Jadi tawaf wada ini adalah tawaf apa namanya terakhir atau tawaf perpisahan sebelum kita meninggalkan kota Mekah seperti itu. Dan juga yang terakhir banget itu kita dianjurkan untuk meninggalkan segala larangan yang ada pada saat melaksanakan ibadah haji. Oke? Jadi itu saja. Jadi tugas yang kemarin Bapak minta untuk dikerjakan dan diselesaikan. LKS halaman 39 sampai halaman 41 itu dikerjakan, dan minggu selanjutnya itu dikumpulkan sambil kita nanti menonton video dan juga kuis. Oke? Ya. Oke. Cukup dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan
kehidupan kita semua ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk pelajaran pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah.